Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman Ibrahim, NIM 18101120 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi D. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha atau bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Jadi langsung aja kita akan menuju ke penjelasan dari modul post-test dari program ini. Langsung aja kita lihat, guys. Oke, kita akan langsung saja ke materinya, guys. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Apabila ada kurangnya dan salahnya, saya mohon maafkan karena saya juga lagi belajar gitu loh ya. Post-test program modul 1 PPO atau pemrograman berorientasi objek. Apa sih itu, guys? Oke, menurut dosen.com dosen it.com, pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek. Objek di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek kelas yang tujuannya itu yaitu saling bekerja sama. Jadi ini kelas saling bekerja sama gitu, menyelesaikan masalah. Ini masalahnya di tengah gitu, menyelesaikan masalah untuk memecahkan suatu masalah gitu. Metode ini biasa dikenal dengan istilah OOP. Jadi namanya PPO, metodenya itu pakai OOP, guys. Object Oriented Programming. Metode ini bisa diberikan fleksibilitas yang lebih banyak ternyata. Penghubungan program yang mudah dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Pemrograman berskala besar, guys. Ini program bisa berskala besar ini ternyata ya. Oke, sebentar dulu kita record, guys. Soalnya tadi 3 kali nggak record. Oke, kita akan langsung aja kita lanjut ya. Ada keunggulan PBO atau keunggulan pemrograman berorientasi objek. Ada keunggulan, pasti ada kelemahannya tentu juga, guys. Oke. Ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan saat menggunakan metode OOP ini. Oke. Saya di sini akan menjelaskan sedikit ya keunggulan dari metode OOP ini. Metode pakainya OOP. Oke, di antaranya ada Improved Software Development Productivity atau sistem pemrograman dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat ternyata, guys. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Sampai skala paling kompleks ternyata, guys. Improved Software Maintainability berbentuk masih bagian dari software dapat dengan mudah di-maintenance jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Maintenance apa itu? Oke. Faster development. Metode ini didukung oleh banyak library objek. Sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga project berikutnya. Mempercepat berarti, guys. Faster sih, lower berarti memperlambat dong. Faster development itu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Higher quality software. Faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk prosesnya yang verifikasi software. Higher quality berarti kualitasnya itu gede, guys. Jadi makanya lama gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kelemahannya dari pemrograman berorientasi objek. Tentu saja dong, setiap metode punya keunggulan dan kelemahan gitu. Adapun kelemahannya dari OOP ini, kalian bisa lihat sendiri nih. Untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Untuk terbiasa berarti kalau yang masih awam banget itu yang baru tahu pasti bingung gitu. Kalau
bermain di OOP ini, guys. Oke. Atau belum terbiasa bikin program, kalian juga harus bisa berlatih lagi di OOP. Oke. Untuk ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Cukup besar, high quality tadi pokoknya ya. Higher quality gitu. Oke. Runtime program lebih lambat. Runtime lebih lambat, guys. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Jadi ini masalah, ini OOP. Jadi tidak bisa semua masalah itu diselesaikan dengan cara metode OOP ternyata, guys. Oke. Kalian sampai sini paham gak sih apa yang saya ceritakan gitu? Kita langsung saja, guys. Lanjut. Nah, ini ada bahasa pemrograman yang mendukung OOP. Ada apa aja sih? Nih, beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek, yaitu ada satu, PHP. PHP ya, bukan proses hubungan orang, bukan, tapi aplikasi. Yang kedua Java itu. Yang ketiga Python. Yang keempat Ruby. Yang kelima C++. Yang keenam Delphi. Yang ketujuh C. Stack with C seperti itu deh. Yang ke-8 Net. Ada yang ke-9 Net. Oke, kita akan langsung lagi. Selanjutnya ada istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Istilahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya sih banyak ya, tapi yang saya cari atau yang saya kupas itu cuma segini doang. Oke, kita akan bacakan penjelasannya sedikit. 1, ada kelas, yaitu cetakan dari objek. Cetakan dari objek. Ingat cetakan dari objek. Kelas itu cetakan dari objek. Oke. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Berarti berinteraksi satu sama lain, interaksi, guys. Kelas dalam pemrograman diartikan seperti sebuah cetakan atau template. Berarti template, guys. Cetakan atau template. Kelas. Property merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Dideklarasikan dari sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam suatu fungsi metode dari suatu kelas. Okay. Metode yaitu fungsi ada di dalam kelas. Fungsi ada di dalam kelas, ternyata metode, guys. Metode dapat diakses dengan 3 jenis unsur atau modifier. Di dalam pemrograman objek, metode dapat menyimpan state dalam variabel yang mengimplementasikan behaviornya yang saling berkaitan satu sama lain. Overloading, yaitu pemisahan dalam sebuah kelas. Contohnya, kelas mobil terdapat metode info dan masuk, dan kelas truk terdapat metode yang sama. Inilah yang disebut dengan overloading. Berarti ada 2 over lah ya, pokoknya over lah, kelebihan gitu ya. Jika sebuah mobil memanggil metode info, maka dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam mobil, kelas mobil. Tapi jika sebuah truk memanggil metode info, akan ada pilihan. Saya akan manggil metode, ada 2 pilihan ini, guys. Kalian pilih yang mana? Ya. Nah, itu ada overloading atau kelebihan. Metode ini, info ini di kelas, dan metode ini dalam bentuk truk. Dan yaitu dikerjakan adalah metode info dari kelas truk, dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya, guys. Kita akan langsung saja ke pemrograman ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit program apa yang saya buat. Nah, di sini saya akan membuat program yang PBO, yang masih terkait dengan PBO itu tadi, guys. Saya di sini akan pemrogramannya tentang komik, guys. Minjam rental komik gitu. Ada rental komik, buku dan lain-lain, dan ada jumlahnya juga. Nah, kita nanti akan coba run ya. Gimana sih outputnya, seperti apa? Mungkin ini agak salah besar sih, tapi ya nggak apa-apa ya. Saya masih belajar dan saya mencoba ini. Nah, ini ada penjaga komplek April. Ada cara rental itu. In bayar jumlah tarif nih. Bayar jumlah tarif. Nah, gini nih.
ini keluarnya itu ada rental. Nanti itu ada rental apa aja, kalian mau rental apa, buku ya, karena ini komik ya, rental komik apa, Naruto, One Piece atau apa lah ya, jumlah komik, kalian pinjemnya berapa gitu, tarifnya berapa, misalkan 10.000 atau 20.000 ya. Terus nanti ada totalnya juga. Oke, kita akan coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, kita akan coba deh. Selamat datang di Rental Yuk April. Oke. Ini adalah programnya saya ya, komik 1 ada rental. Kalian pengen rental apa nih guys? Oke, saya akan rental karena ini berkaitan dengan komik, saya sukanya Naruto, saya akan Naruto aja. Rental komik Naruto. Jumlah komik. Karena Naruto itu episodenya itu banyak ya, terus sampai 1000-an, kita akan satu aja guys. Bacanya lama sih ini. Oke. Tarifnya berapa? Ini enggak ada hari ternyata ya guys. Saya kurang, nggak apa-apa, tarifnya kita akan coba 20.000 aja. Kita kan masih belajar ya guys. Komik 2 saya akan One Piece aja, karena saya juga suka One Piece sih. One Piece. Oke. Nah, keluar lagi kan 2 kali. Sering apa ya, jumlah komik. Jadi saya akan jumlah komik saya akan meminjam 2 buku ya, karena teman saya misalnya ingin membaca juga ya, karena suka One Piece, saya akan pinjamkan 1. Oke. Tarif berapa? Karena 2 kita akan tempatkan 40.000 guys. Nah, outputnya udah kelihatan. Yang uang harus yang dibayar adalah 100.000. Nah, di sini saya bingung. Di sini saya bingung guys. Kok 100.000 gitu, 456, harusnya kan 60.000 gitu. Mungkin ini ditambahkan apa gitu ya. Masih salah besar guys. Oke. Udah kelihatan salahnya. Oke. Udah segitu aja ya. Jadi outputnya itu saya juga salah ya, saya udah kulik-kulik tapi ternyata masih salah guys. Aduh. Apa lah ya. Uang yang harus dibayar itu 100.000. Oke, nggak apa-apa, kita akan langsung saja flowchartnya guys, karena waktunya itu nggak cukup gitu untuk menjelaskan nih. Ini ada komik 1 dan 2 komik. Itu outputnya itu flowchartnya. Nah, di sini akan saya jelaskan flowchartnya ya. Ada star. Pengen minum guys. Pertama kita akan masuk dulu ya, star. Nah, starnya itu tadi. Terus kita terdapat pilihan. Ada input rental, tadi yang input rental. Terus jumlah komiknya berapa dan tarifnya. Nah, lanjut lagi. Nah, diulang lagi sih. Ada 3 lagi guys. Nah, input rental, jumlah komik dan tarif. Input rental, jumlah komik dan tarif. Yes, jadi diulang lagi. Terus nanti akan muncul total sama dengan komik plus komik 2, jadi ditambah. Harusnya sih seperti itu, karena maafkan saya program itu masih salah besar gitu loh ya. Gak apa-apa lah, masih belajar ya. Dan selesai. Seperti itu cara flowchartnya guys. Oke. Maafkan apabila saya ada kurangnya dan banyak salah. Udah pastinya itu banyak salah, mohon dimaafkan. Oke. Tunggu dulu dong, sebelum kalian menutup video ini, saya akan kasih quote untuk Anda. Oke. Apa ya? Yang keren itu bukan anak muda yang banyak kaya, tapi anak muda yang banyak berkarya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.